warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kehadiran berkat rahmat, hidayahnya serta kesehatan yang diberikan olehnya, kita bisa bertemu lagi di tempat ini untuk mengikuti proses belajar. Ya, jadi sebelum itu ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ageng. Ageng, kenapa Ageng? Sakit. Sakit ya. Siapa lagi? Sinta Tasya kenapa? Sakit. Oh iya. Oke ya, kita doakan teman kita Ageng mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul lagi bersama kita di dalam kelas ini. Ya? Oke, jadi sebelum melakukan proses belajar mengajar, silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Tolong diperhatikan kebersihannya di atas meja ada laci, masih ada yang kotor. Sudah bersih. Sudah bersih ya. Jadi sebelum masuk di materi pembelajaran ya, kita harus memupuk kecintaan kita kepada negara. Ya, karena kita sebagai warga negara harus bangga dengan apa yang kita sandang, yaitu sebagai warga negara. Untuk itu, sebelum kita masuk pada materi, tidak ada salahnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, silakan Ana untuk pimpin temannya untuk menyanyikan lagu. Oke ya, jadi dengan menyanyikan lagu nasional tadi mudah-mudahan bisa memupuk rasa kecintaan kita terhadap tanah air ya, seperti itu. Kemudian untuk memberikan semangat kita di pagi hari ini, kita seperti biasa kita lakukan semacam yel-yel atau kita melakukan salam Pancasila dan salam literasi. Oke, jadi dijawab ya kalau saya mengucapkan ya. Oke. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam literasi. Salam literasi. Literasi. Bersama kita maju, maju bersama dengan literasi semua. Oke, terima kasih dan silakan duduk kembali. Oke ya. Jadi hari ini kita masih berada di kompetensi dasar yang sama, ya, yang dengan minggu lalu.
Cuman submateri yang akan kita bahas berbeda. Masih ada yang ingat mengenai materi kita yang lalu? Mengenai apa? Substansi. Coba siapa? Oke, coba. Ana. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Substansi hak. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Oke, tepuk tangan dulu. Dharma, apa yang menjadi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila? Dan ada nilai dasar, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke, tepuk tangan. Oke ya, terima kasih ya untuk Ana, untuk Dharma dan anak-anakku yang lain, karena dengan mengingat materi yang lalu sudah pasti tadi malam sudah belajar, seperti itu ya. Jadi materi kita hari ini tidak akan melenceng dari materi kita yang lalu, ya. Jadi kalau yang lalu kita sudah masuk pada substansi hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila, hari ini kita masuk mengenai kasus pelanggaran, ya. Kasus pelanggaran hak warga negara. Jadi dalam kita belajar tentu saja ada tujuan yang harus kita capai nantinya di akhir pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi, mengamati video serta mengulas sumber buku PKN itu yang sudah ada di kalian, ya. Nanti diharapkan kalian dapat menganalisis faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara. Oke, yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi dan mengamati video serta mengulas sumber buku PKN, buku siswa itu, nanti kalian diharap dapat menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, oke. Nah, ini peta konsep untuk kita hari ini. Ya, setelah mempelajari kasus pelanggaran hak, kita harus tahu penyebab terjadinya, contoh kasus seperti apa. Ya. Nah, pernah lihat gambar seperti ini? Situasi apa ini? Kenapa pengemis bisa masuk di PowerPoint kita hari ini? Iya, betul sekali. Karena ini merupakan anak yang tidak beruntung. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan haknya secara utuh. Iya kan? Harusnya anak sosial dia ini harusnya bersekolah. Tapi apa? Dia terpaksa mengemis karena haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi. Ya? Oke, maka bersyukurlah kita karena kita masih bisa bersekolah, kita bisa hidup secara layak, ya seperti itu. Oke. Ini juga ibu-ibu bersama anaknya, ya, dia mengemis juga, ya, itu menjadi perhatian ya. Oke, sekarang penyebab terjadinya pelanggaran. Bisa lihat di bahan ajar yang sudah dibagikan, sama, ya, silakan dibaca, ya, penyebabnya. Ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Oke, ada ya, sudah dilihat. Sudah. Oke, berikutnya. Nah, ini sikap egois. Ya, ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa sikap egois kok menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Alicia. Sikap ini menyebabkan orang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Oke, tepuk tangan untuk Alicia. Terima kasih Alicia ya. Jadi itu ya. Kenapa sikap egois bisa menjadi faktor? Ya karena seseorang akan mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah mementingkan diri sendiri, otomatis hak orang lain kita tidak penuhi. Makanya tadi sebelum kita masuk di materi ini kita nyanyikan lagu wajib dulu sebagai memupuk rasa nasionalis ya. Nasionalis kan kita harus mementingkan kepentingan umum atau orang banyak dibanding kepentingan kita pribadi ya. Oke, berikutnya ini masih terjadinya tindak kekerasan atas agama ya. Misalnya
penyerangan tempat peribadatan, ya, itu menjadi faktor juga. Kemudian pelanggaran hak cipta, oke? Nah, kasus pengingkaran. Oke, bisa dibaca. Dia juga sama ya. Pengingkaran biasa disebabkan oleh tingginya sikap egoisme. Ya, yang tadi ya disebutkan oleh Elisha tadi. Egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya saja. Dia tidak peduli lagi dengan hak orang lain. Dia tidak peduli lagi dengan kewajiban apa yang harus dia kerjakan. Seperti itu. Nah, ini gambar apa ini? Buang sampah ya? Nah, ini merupakan pelanggaran hak orang lain atau apa? Ya, ini merupakan sikap yang melanggar hak orang lain dan sikap pengingkaran kewajiban terhadap dirinya sendiri. Kenapa bisa? Kenapa? Coba silakan. Karena dia membuang sampah sembarangan. Siapa namanya? Ya, tepuk tangan untuk Desi. Ya, jadi membuang sampah sembarangan itu termasuk pengingkaran kewajiban. Ya. Jadi kita sebagai umat beragama, kebersihan itu sangat penting. Sebagaimana disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga kebersihan, seperti itu ya. Jadi ini melanggar hak orang lain dan mengingkari kewajibannya. Nah, ini gambar apa? Pelanggaran lalu lintas. Ya, seharusnya di zebra cross ini tidak boleh berhenti, ya kan? Ya. Nah, zebra cross ini untuk siapa? Pejalan kaki. Jadi zebra cross ini adalah haknya bagi pejalan kaki, bukan haknya pengendara motor ya, karena mau menyeberang itu, kasihan. Ya, tapi kalau ditutupi seperti itu, apakah dia melanggar hak orang lain? Ya. Apakah dia mengingkari kewajibannya? Iya, mengingkari kewajibannya, karena kewajibannya kita sama manusia adalah menghormati satu sama lain, ya kan? Ya, Pak. Ah, ini contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang mungkin terjadi di sekitar kita. Mungkin kita tidak sadari, mungkin pernah kita lakukan, ternyata itu adalah pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Ya, itu. Pertama, apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Berikutnya, melanggar aturan berlalu lintas. Ya, melanggar aturan berlalu lintas. Kemudian, apa? Merusak fasilitas negara. Ini yang sering terjadi di anak-anak sekalian. Itu banyak sekali tembok-tembok, coret-coret, lampu penerangan jalan dilempari, ya. Kemudian rambu lalu lintas dikasih bengkok, dirusakkan, itu banyak terjadi di situ. Entah siapa punya tanah, ya. Nah, itu adalah merupakan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban kita. Kita melanggar hak orang lain, ya. Jadi hak orang lain kan kalau lewat di depan di jalan umum mendapat penerangan dari lampu itu, tapi kenapa bagaimana kalau kita sudah rusak? Ya kan? Rambu lalu lintas juga. Haknya orang lain apa? Ya, melihat rambu lampu itu. Di mana harus belok, di mana ada penurunan, di mana ada pendakian, di mana banyak satwa penyeberang. Kan itu jadi panduan mereka. Tapi apa kalau kita sudah rusak itu? Kita sudah mengingkari kewajiban kita. Apa? Hak orang lain terganggu tidak? Terganggu ya. Gitu ya. Jadi yang merasa seperti itu dihilangkan ya. Ternyata itu adalah pelanggaran hak warga negara. Ya kan? Nah, oke. Sekarang Bapak akan kasih video. Nanti kalian analisis video tersebut. Nanti dalam video tadi Bapak sudah siapkan, Bapak sudah ambil gambar-gambar dari video tersebut. Nanti kalian analisis. Oke, kita lihat video bersama dulu ya.
dilihat, didengarkan. Selama pandemi COVID-19, lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Tim Berkas Kompas memotret anak-anak yang masih ingin sekolah, ingin bermain, dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Tapi mereka tak berdaya, mereka terpaksa kenyang dari bangku sekolah. Aku Denis Herlino, usiaku 11 tahun. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Tak perlu membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Anak 4, rumah kontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi, karena pembelajaran jarak jauh untuk telepon pintar untuk belajar. Aku tidak punya. Bapak dan ibu tidak sanggup membelinya. Aku terpaksa putus sekolah. Ini Laras, usianya 14 tahun. Andai pandemi tidak membelenggu, Laras sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sudah 2 tahun Laras putus sekolah. Ketika itu, ia kelas 5 SD. Laras terpaksa menyerah karena tak mampu mengikuti pembelajaran daring. Namanya tugas dari sekolah suruh mundurin diri, itu tanda tangan surat. Laras rindu sekali sekolah. Dia berharap bisa kembali melanjutkan pendidikannya. Begitu juga dengan Nurhayati yang punya mimpi Laras kembali mengenyam pendidikan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Pengen saya kan biar jangan kayak kakak-kakaknya putus sekolah pada waktunya kerjaan. Oke, itu. Sedih ya? Kenapa menangis? Sedih ya? Oke, ya. Jadi sangat memprihatinkan. Padahal di sekitar kita, di negara kita yang kita cinta ini, ternyata masih ada hal seperti itu. Ya, sampai terharu ada yang menangis. Ya, kayak gitu. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena tidak seperti mereka ya. Oke, jadi siapa yang bisa ambil hikmah di dalam video tadi? Atau video apa tadi itu? Bisa kasih penjelasan? Angkat tangannya. Ayo, ya silakan Dharma. Dari video di atas itu terlihat bahwa kurangnya hak yang diberikan kepada anak-anak karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki keluarganya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi? Ada lagi? Apa yang kalian bisa tangkap dari video tadi? Satu orang lagi? Ada? Ayo, angkat tangan. Ya, Ana? Coba. Video tadi itu pelanggaran hak masyarakat pada pasal 24 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sementara yang tadi itu kayak lebih terlantar juga. Jadi dia kekurangan yang terkait di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi harusnya katanya anak tadi adalah anak yang
di situ tadi kita lihat, ya harusnya dia dipelihara oleh negara, tidak harus mengemis, tidak harus jadi badu, ya kan? Pak tadi jadi badu. Oke, itu video pertama. Sekarang ada lagi video. Ada lagi video. Satu. Ya, silakan. Pelanggaran lalu lintas, Pak. Pelanggaran Lalu lintas. lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu. Rambu-rambu. Apalagi? Dan tindakan kriminal. Dan tindakan kriminal. Kriminalnya di mana? Penjambretan, Pak. Oh iya, penjambretan. Ya, jadi itu merupakan tindak pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Ya, dia melanggar hak orang lain karena dia jambret orang kasihan. Kemudian pengingkaran kewajibannya seperti apa? Tadi platnya yang satu tidak dikasih baut, sudah pakai pajak, lewat lagi lampu merah. Ya, seperti itu. Oke, jadi karena kalian sudah melihat video-video tadi, sekarang Bapak akan menjadi bagi kelompok. Oh ya, tapi sudah terbagi kelompok ya? Oke, jadi sudah di kelompok masing-masing. Sekarang Bapak akan bagi LKPD. Ya, di sini sudah ada gambar mengenai potongan-potongan video tadi, ya. Nanti silahkan kalian kerjakan petunjuknya, apa yang dikerjakan sudah ada di dalam LKPD tersebut. Oke, selesai. Oke ya. Jadi sekarang silahkan kalian analisis itu. Di situ digambar sudah ada tugasnya masing-masing. Kelompok 1 gambar 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ya. Dan 6. Seperti itu ya. Oke, silahkan dikerjakan, dijawab di LKPD.
tugas kelompoknya, kemudian dianalisis gambar tersebut. Gambar tadi adalah potongan-potongan dari video yang sudah kita lihat tadi. Ya. Oke, kalau ada kesulitan, ada kendala, silakan angkat tangan.
Gimana, ada kendala? Tidak ada. Sudah jelas? Oke. Sampai ke KPD, tetapkan juga di layar ya. Sudah bisa sampai.
sudah? Oke ya. Karena waktunya sudah cukup 12 menit, maka sekarang kalian akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kalian. Ya. Oke, kelompok mana yang sudah siap untuk presentase? Ya, kelompok 2. Oke. Silakan moderatornya berdiri. Yang lain tolong dengarkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apa saja yang tadi kami analisis. Yang mengenai tentang berdasarkan tayangan gambar tadi, analisis kasus pelanggaran hak warga negara pada gambar 2, yaitu di sini melanggar hak yang dimiliki oleh pejalan kaki dan juga melanggar aturan lalu lintas. Sekian. Oke, tahan dulu. Kelompok lain? Atau ada yang mau ditanyakan? Kepada kelompok 2? Oke, kalau tidak ada, sekarang kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di sini saya akan mewakili kelompok kami untuk melakukan presentasi tentang seorang anak yang menulis di lampu lalu lintas karena kurangnya pendidikan. Dan poin-poinnya yaitu yang pertama, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Seorang anak yang sedang menulis di lampu merah dikarenakan tidak mendapatkan hak dan kebebasan yang dapat dinikmati secara utuh. Yang kedua, apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Yang terjadi dalam gambar tersebut yaitu pelanggaran hak warga negara pada pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dan selanjutnya, apa penyebab dari tindakan-tindakan yang terlihat dari gambar tersebut? Penyebabnya itu yang pertama, kurangnya pendidikan. Yang kedua, akibat kekurangan perekonomian, maka ia tidak dapat melanjutkan sekolahnya dan memutuskan untuk mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga. Kemudian, tidak mendapatkan hak yang layak yang terdapat pada pasal 31 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian yang terdapat dalam gambar tersebut? Maka mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak agar mereka tidak putus sekolah dan mereka tidak menjadi anak jalanan. Terus, pemerintah harus memperhatikan keadaan masyarakatnya yang kurang mampu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sekali ya, kelompok 4. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari penganalisis kami tentang gambar yang diberikan oleh Pak Guru. Yang kita lihat dari gambar tersebut yaitu gambar seorang ibu yang membuang sampah sembarangan. Kemudian penyebab dari tindakan yang terlihat dari gambar yang kita analisis itu pertama, melanggar hak orang lain. Kedua, membuat masyarakat sekitar tidak nyaman yang disebabkan oleh bau yang tidak enak. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian yang terdapat dalam gambar yang kami amati itu? Pertama, kita harus saling menghargai
ketiga, kita harus menghargai hak orang lain dan tidak mengganggu aktivitas atau aktivitas orang lain sehingga tidak mengganggu sesama. Sekian dari presentasi kami. Oke, kelompok berikutnya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu tentang berdasarkan tren gambar analisis kasus pelanggaran hak warga negara gambar 1. Apa yang dilihat dari gambar tersebut? Kekerasan laki-laki yang melakukan kekerasan kepada seorang wanita. Apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Kekerasan dalam rumah tangga. Apa penyebab dari tindakan-tindakan yang terlihat dari gambar tersebut? Karena sikap egois dari seseorang yang selalu menuntut haknya tetapi tidak memikirkan hak orang lain. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian yang terdapat dalam gambar tersebut? Yaitu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan membicarakan suatu permasalahan dengan baik tanpa harus menggunakan kekerasan. Oke, bagus sekali ya kelompok 1. Mungkin dari anak-anak saya ada yang ditanyakan ke kelompok 1 mengenai hasil analisis mereka mengenai gambar tadi. Sudah jelas? Oke ya. Jadi semua kelompok sudah tampil. Kita aplaus dulu untuk kita semua. Ya. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah menganalisis tadi, jawabannya sudah memuaskan, ya, sudah bagus. Itulah yang menjadi tujuan kita. Jadi kita tahu faktornya itu apa sehingga terjadi itu pelanggaran. Kemudian contohnya seperti apa, kalian sudah cari tahu juga sendiri melalui video kemudian gambar. Oke ya. Jadi sekarang ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Bantu Bapak untuk menyimpulkan materi kita hari ini mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan kebebasan pribadi. Siapa? Ayo, siapa yang bisa bantu Bapak? Oke, silakan. Berdiri. Kesimpulannya bahwa hari ini kita membahas mengenai pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Contohnya itu pelanggaran hak, contohnya seperti pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memakai helm, terus sertifikat motor tidak lengkap, terus habis itu motor sudah mati dan tidak gunakan untuk berkendara, itu melanggar lalu lintas. Oke, baik sekali. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pertemuan kita hari ini? Ya, silakan. Silakan berdiri. Kita harus ingat akan hak orang lain, kita harus menghargai hak orang lain sebagai warga negara sesama manusia. Kita juga harus ingat kewajiban kita sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai manusia. Oke, baik sekali. Oke, satu lagi. Siapa? Ayo. Simpulkan lagi. Satu. Felicia. Bisa? Ya. Silakan. Kesimpulannya adalah kita harus menghargai hak orang lain dan kita juga tidak dan kita tidak melanggar kewajiban kita. Oke, terima kasih. Baik. Oke, jadi kesimpulannya pada hari ini adalah kita dalam hidup bermasyarakat, kita sebagai warga negara, kita harus saling menghormati. Bagaimana itu saling menghormati? Maka kita harus tahu apa sih yang menjadi haknya kita, apa sih yang menjadi kewajibannya kita, dan kita harus lakukan. Ya,
Mudah-mudahan dengan materi tadi kita bisa pahami dengan baik, kemudian kita bisa realisasikan di dalam kehidupan kita di masyarakat. Ya. Saya mau tanya ke kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, apa? Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ya, oke ya, begitu. Apa lagi? Setelah kita pelajari ini kita tahu apa? Mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. iya, bagus sekali. Kita tahu bahwa makna dan hak kewajiban warga negara. Ada lagi? Nah, setelah kita pelajari ini apa yang kita dapat? Kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, baik sekali. Oke, jadi itu ya. Jadi kita hari ini kita sudah belajar mengenai seperti apa itu kasus pelanggaran dan apa itu hak-hak atau kewajiban ya. Terus apa saja yang menjadi faktor ya. Itu semua sudah kita bahas hari ini. Oke, jadi sekarang karena kita hari ini sudah lewati materi mengenai kasus pelanggaran hak dan tingkat kewajiban warga negara. Sekarang kalian coba lihat di layar, kita evaluasi dulu kalian kerjakan. Nah, ya. Silakan dikerjakan. Silakan ditulis. Silakan tidak usah tulis. Nah, silakan langsung jawab. Oke, silakan di kertas selembar aja. Ini tadi. Ya, kertas setiap orang. Ya. Setiap orang ya. Ya. Oke, yang sudah bisa langsung kumpul di depan. Silakan. Sudah. Sudah. Oke.
Oke, silakan. Silakan. Untuk hari ini cukup untuk materi kita. Kita sudah pelajari tadi, saya rasa kalian sudah paham. Nanti Bapak juga akan periksa mengenai hasil evaluasi. Ya, Bapak. Kemudian minggu depan di hari dan waktu yang sama, insya Allah kita akan bertemu kembali. Kita akan masuk pada materi berikutnya. Kalau hari ini kita sudah belajar mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, minggu depan kita akan masuk mengenai penanganan. Ya, jadi minggu depan kita akan masuk pada penanganan bagi pelanggar hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, jadi tugasnya di rumah adalah cari tahu, memang cari materinya memang dibaca-baca melalui internet, melalui buku, cari penanganannya seperti apa, upaya-upaya penanganannya seperti apa, baik upaya yang dilakukan pemerintah atau mungkin bisa kita cegah. Silakan dipelajari ya, setelah dibaca-baca memang. Oke, jadi itu saja sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian. Saya bangga berada di kelas ini karena siswanya aktif-aktif, kemudian kritis-kritis. Tepuk tangan dulu untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan sehingga hari-hari berikutnya kita masih tetap bisa bertatap muka di sini, ya, dan menyelesaikan semua apa yang menjadi kewajiban kita, haknya kita sebagai siswa, siswi, sebagai saya pribadi sebagai guru. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri, silakan ketua kelas pimpin doa penutup.